Shalom Bapak Ibu. Mari kita segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 63 ayat 2 hingga 5 yang berbunyi demikian. Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal, kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, yang dimana kami mengucap syukur untuk segala kebaikan bagi setiap kami, terkhususnya dimana kami bisa hadir saat ini itu bukan hebat dan kuat kami, tapi itu adalah karena kasih karunia-Mu yang selalu baru bagi setiap kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang dengan kondisi kami tidak layak, kami datang dengan kondisi kami yang hancur, yang dimana kami membuat kesalahan yang menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tapi kami mengucap syukur untuk apa yang telah Kau berikan bagi setiap kami, terkhususnya ya Tuhan untuk pengampunan yang masih Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Yang sebelumnya kami tidak layak, saat ini kami menjadi layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur kepada Engkau. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk. Bersyukur kita memiliki Allah yang besar, ajaib dan mulia. Dialah satu-satunya kebenaran dan hidup yang kepadanya kita percaya. Kasih-Nya teramat besar bagi kita dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Mari kita mau angkat suara, meninggikan dan mengagungkan nama-Nya.
Kita pujikan, tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan
mengatasi langit, sebab kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yesus satu-satunya Allah yang kita tinggikan, kita agungkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sungguh nyata kasih dan pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya Dialah pribadi yang selalu menolong dan membela hidup kita. Tak sekalipun Dia ingkar dari janjinya. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Setia memelihara dan hidup kita pun penuh dengan kasih-Nya. Mari kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita pujikan bersama-sama Magnificat. Dengan bersukacita sebab hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, tak ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya
Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri dan bersuka cita lebih lagi, kita pujinya. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka, sebab Kau juru selamatku. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Benar Tuhan, jiwa kami memuliakan-Mu dan kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa. Jemaat silakan duduk kembali. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya, penginjil Geosantiko Raka. Sekali lagi kita mau angkat hati dan jiwa kita yang sungguh-sungguh rindu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dia Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus, kekuatan dan perisai kita. Mari kita pujikan dari KPPK seperti rusa rindu air di dalam menyambut firman Tuhan. Pujian ini akan dinyanyikan oleh singer terlebih dahulu. Seperti rusa rindu
bersama-sama kita pujikan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana kami telah memuji Engkau, kami telah mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati setiap kami, begitupun juga hamba-Mu yang kami menyampaikan. Yang mendengar keterbatasan, yang mendengar kekurangan ya Tuhan, Kau yang mampukan, Kau yang layakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan.
Ya, perkenalkan nama saya Raka, saya dari Elion Puri, Puri Surya Jaya di Sidoarjo. Ya Bapak Ibu, itu perkenalan singkat saya. Nah, pada pagi hari ini tema kita terkhususnya di bulan Agustus yaitu berbicara mengenai misi. Tentu kalau kita ngomong misi pasti banyak hal yang pasti kita akan udah kita bayangkan, udah kita pikirkan. Nah, tapi ketika saya ngomong misi, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Apakah ada yang berani menjawabnya dengan keberanian? Apakah ada yang berani menjawabnya dengan kesiapan? Atau malah menjawabnya ketakutan? Ketakutan hilang nama, harta, tata. Menarik bukan kalau kita ngomong misi? Tapi apakah itu yang diajarkan oleh Tuhan kita? Apakah ketika Tuhan melakukan misi, dia takut kehilangan nyawanya? Dia takut kehilangan statusnya? Apakah dia takut untuk kehilangan segalanya? Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar tentang misi, yaitu mission dignifies human, atau misi mengangkat harkat manusia. Sebelum kita lebih jauh, mari saya ajak kita semua untuk membuka bagian Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-26. Yohanes 4 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-26. Kita akan bacakan silih berganti. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Begitu pun seterusnya hingga ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus melintasi daerah Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini."
Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kiranya kita bukan hanya sekedar membaca, tapi kita dapat merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ngomong misi mengangkat harkat manusia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan satu ilustrasi, contoh. Katakanlah di pintu tengah ini, tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal, pakaiannya compang-camping, dan dia beraroma yang gak sedap. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Compang-camping bajunya nih, bau lagi, gak dikenal lagi. Gimana Ibu? Gak apa-apa Bu, gimana? Disuruh keluar dulu. Ada yang lain? Setuju gak kalau saya bilang dikucilkan? Gak boleh masuk. Takut mengganggu. Benar ya? Iya toh, masa mau ibadah bajunya compang-camping, bau busuk. Tapi Bapak Ibu, apakah itu yang Tuhan ajarkan kepada kita? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, realitanya, kita seringkali seperti itu bukan? Ketika melihat orang yang tidak kita kenal, melihat orang yang tidak kita ketahui, terus compang-camping, pasti kita akan menjauhinya bukan? Tapi itu berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan itu yang namanya realita sosial. Apa? Yang dimana itu mungkin sering kita jumpai. Atau mungkin tanpa kita sadari, kita melakukan hal tersebut. Seperti yang saya bilang, memandang rendah orang lain. Entah itu karena latar belakang, masa lalu, suku, ataupun status. Kok bisa? Kayak saya bilang. Secara status sosial, compang-camping, bau busuk. Kita jauhkan, kita jauhi. Jangan masuk dulu. Latar belakang. Kok misalkan ada jemaat narapidana mau masuk bergabung ke gereja ini, apakah kita bisa menerimanya? Mundur. Apakah kita bisa menerimanya?
Di tengah-tengah Bapak Ibu ini lagi ibadah, terus ada salah satu jemaat, latar belakangnya itu narapidana, bekas napi. Pasti langsung WA Pak Sulaiman, Pak Sulaiman, tolong ya ibadahnya dibikin online. Tanya lah Pak Sulaiman, kenapa Bapak? Iya, saya takut di tengah-tengah kita ada narapidana. Bekas narapidana lagi. Kan gak lucu Pak, lagi ibadah tiba-tiba dibom gereja. Benar toh? Satu sosial. Realitas sosial. Suku. Wih, kamu warna kulitnya terlalu matang ya. Kayak cookies. Geser. Beda. Karena suku Bapak Ibu. Apalagi kalau yang kita status sosial. Guys. Naiknya Fortuner, Pajero, HP-nya IP17 Pro Max 1 tera. Di sebelahnya itu jemaat pakai Nokia 365. Yang kalau dipencet itu bunyi suara HP-nya. Langsung, wah, sorry ya, nggak level kita. Kita mau kirim gambar pakai cloud ya. Tapi kalau kamu kan masih pakai infrared, pakai Bluetooth ditempel gini HP-nya. Itu Bapak Ibu, itu realitas sosial. Mau itu di luar gereja ataupun di dalam gereja, itu pasti dan sering kita jumpai. Atau mungkin sering kita lakukan dalam gereja. Tapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itu berbeda dengan apa yang akan kita lihat, apa yang akan Yesus lakukan di dalam Yohanes 4 ayat 4, 26 yang kita baca ini. Ketika saya berbicara mengenai Yesus dan perempuan Samaria, saya percaya kita semua pasti pernah membaca, kita pernah mendengarkan, kita pernah melihat dari Alkitab apa yang terjadi. Benar ya? Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria, apa yang terjadi. Nah, tapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tapi kita apakah benar-benar tahu kondisi apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini? Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Next. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat backgroundnya, secara geografis, Samaria itu berada tepat di tengah-tengah kedua wilayah. Nah tapi bagi orang Yahudi, di zaman itu mereka rela memutar ke arah timur menyeberangi sungai Yordan demi menghindari wilayah Samaria. Ya kalau kita tahu kalau memutar pasti memakan waktu yang lebih banyak dan melelahkan, bukan? Sama contohnya kalau saya dari Puri ke Rungkut, saya muter dulu ke Satelit. Kan lebih lama. Meskipun katakanlah kalau saya ke sini mau naik Grab yang lewat tol, pasti kan makan waktu lebih lama. Karena kalau saya lihat tadi pagi, sebelum saya berangkat dari Puri ke Rungkut, kalau jalan itu cuma makan waktu 20-30 menit. Tergantung kecepatan dan situasi lalu lintas. Tapi kalau muter, itu bisa makan ya 1 jaman lah. Apalagi kalau lewat Satelit, aduh. Pasti lebih lama Bapak Ibu, lebih capek. Nah, tapi ya itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka lebih milih muter daripada lewat wilayah Samaria. Kenapa? Karena dikenal wilayah Samaria ini adalah wilayah yang gak bener, kacau, rusak. Bahkan dikatakan kalau dalam sejarah dikatakan tuh sering terjadi kawin campur di wilayah Samaria ini. Makanya dimusuhi sama orang Yahudi. Nah tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja. Di dalam Samaria pun, wilayah Samaria itu terdapat budaya patriark yang sangat-sangat begitu kuat dan ketat. Bahkan
melarang seorang pria, terkhususnya itu seorang nabi ataupun guru agama untuk berinteraksi dengan perempuan di tempat umum. Terkhususnya suami berinteraksi dengan istrinya. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di Island Rungkut? Datang satu keluarga, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Loh, beda ya kan? Terus budaya patriarkinya itu kental. Wah, yang sebelah sini laki-laki, yang sebelah sini perempuan. Padahal secara status mereka satu keluarga. Bisa diterima enggak? Bakal jadi pertanyaan enggak? Loh, satu keluarga kok pisah-pisah duduknya? Yang cowok-cowok, yang cewek-cewek. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu di zaman itu. Jadi budaya patriarkinya itu sangat-sangat kental, ketat. Nah, tapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dikatakan dalam Alkitab, perempuan Samaria ini itu datang ke sumur itu jam 12 siang Bapak Ibu. Ada yang bisa bayangkan enggak jam 12 siang? Panasnya pol. Mungkin kalau di Surabaya ya jam 10-nya, jam 11-nya Surabaya itu. Nyelekit-nyelekit pawanasnya itu. Itu jam 12 ke sungai, ke sumur buat ngambil air Bapak Ibu. Mungkin gak jadi pertanyaan, loh kenapa gak pagi-pagi? Enak kan udara sejuk, dibuat jalan pagi mungkin ya enak. Ataupun sore, sambil sama kelompok, sama ibu-ibu gitu kan. Ngobrol-ngobrol, nikmati awan senja, ngambil air. Loh kenapa enggak terjadi? Itu kenapa enggak terjadi oleh perempuan Samaria ini? Yang terjadi adalah Bapak Ibu karena dia dikucilkan oleh komunitasnya. Diasingkan oleh kelompoknya. Tapi muncul pertanyaan, loh kenapa? Emang apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini? Atau apa yang terjadi oleh perempuan Samaria ini? Apakah dia cacat? Apakah dia seperti orang yang saya bilang tadi, berbau busuk, makanya dijauhin? No Bapak Ibu. Next. No. Itu semua terjadi karena kehidupan moralnya yang rusak. Dikatakan perempuan ini pernah memiliki 5 suami. Kalau zaman sekarang anak perempuan punya 5 pacar, aduh, udah heboh itu. Lah ini 5 suami. Dan dicatat dalam Alkitab, dia tinggal dengan seorang pria yang bukan suaminya. Atau mungkin zaman sekarang dikatakan kumpul kebo. Status gak jelas, tidur bareng, serumah, sekamar. Kumpul kebo. Itu yang membuat akhirnya wanita ini dijauhin. Dia dijauhin bukan karena dia jelek, enggak. Dia dijauhin bukan karena dia cacat, enggak. Tapi sekali lagi, dia dijauhin karena moralnya yang rusak. Sekarang aja Bapak Ibu, perempuan nikah lebih 2 kali, udah jadi buah bibir bukan? Kok iso sih nikah kok ping 5? Sik kebacute sih. Loh iya toh? Apalagi kalau ketahuan, loh kok iso sih? Di rumah itu loh ada cowok, tapi dia nggak nikah. Waduh, jadi buah bibir kan. Nah itu yang terjadi oleh perempuan Samaria ini Bapak Ibu. Dia nggak cacat, enggak. Yang cacat bukan fisiknya, tapi moralnya. Dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 26 Bapak Ibu dikatakan Yesus tuh melintasi
batas budaya, agama, dan moral untuk menjumpai satu jiwa. Siapa? Perempuan Samaria ini. Bahkan dikatakan dia mungkin rela menempuh jarak yang begitu jauh. Hanya demi satu jiwa, Bapak Ibu. Sehingga melalui perjumpaan ini Yesus menunjukkan kepada setiap kita bahwa misi Allah itu bukan sekedar program rutinan, bukan sekedar program bulanan ataupun tahunan, tapi ini adalah tindakan mengangkat harkat manusia yang terhilang. Bukan menghakimi, bukan malah dijadi omongan. No. Tapi ini menjadikan sebuah tindakan mengangkat harkat manusia yang terhilang, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melihat pesan apa yang ingin disampaikan kepada setiap kita mengenai misi mengangkat harkat manusia. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus mendobrak batas sosial dan budaya. Seperti saya bilang tadi ya, bahwa di Samaria itu orang Yahudi itu nggak boleh ngobrol sama orang Samaria. Begitupun satu dengan yang lainnya, nggak boleh. Nah, tapi yang menariknya, Yesus mendobrak hal itu. Dia dobrak batas sosial dan budaya yang ada saat itu. Enggak peduli, lu mau Samaria kek, lu mau bukan non Yahudi, enggak peduli. Yang penting Yesus ketemu dengan dia, ngobrol. Dia melakukan hal yang di luar akal manusia. Dia melakukan sesuatu mungkin yang ditentang oleh manusia. Tapi itu bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri Bapak Ibu, enggak. Itu untuk menyelamatkan, untuk mencari jiwa yang terhilang itu. Ketika Yesus melewati Samaria, dia memulai perbincangan. Bahkan dia memulai perbincangan itu dengan hal yang menarik. Apa? Minta air. Minta air Bapak Ibu. Coba, bolehkah aku minta air? Kalau kita lihat Bapak Ibu, di ayat 4 itu dikatakan harus melewati daerah Samaria. Nah, kata harus dalam hal ini bukan karena Yesus tidak memiliki jalan lain. Kalau ditanya apakah Yesus punya jalan lain? Punya. Buktinya orang Yahudi bisa muter kok. Lah ngapain Yesus milih gak muter, malah melewati Samaria? Kita bisa melihat bahwa ini adalah keharusan misi atau kehendak Allah untuk menjumpai jiwa di sana Bapak Ibu. Mungkin kalau dipilih apakah Yesus mau milih muter, ya mungkin lebih milih muter gitu loh. Tapi sekali lagi, ini adalah keharusan misi atau kehendak Allah untuk menjumpai jiwa di sana. Dan ini adalah pekerjaan yang selalu ada dalam hatinya Bapak Ibu. Dalam hati Allah. Ini yang harus dikerjakan. Ini adalah kehendaknya. Makanya dikatakan kalau kita lihat di kitab-kitab Injil yang lainnya dikatakan Sang Gembala itu rela meninggalkan yang 99 ekor demi mencari yang berapa? 1. Siapa? Ya kita ini yang suka berontak. Itu Bapak Ibu, rela dia cuma cari 1. Meninggalkan 99. Kalau mungkin kalau saya hitung-hitungan rugi enggak? Rugi lah.
Lah kalau yang 99 tiba-tiba mati, diterkam sama serigala, diterkam sama beruang, cuma demi satu. Loh iya toh, rugi kan? Tapi konsep perhitungan matematika Allah berbeda Bapak Ibu. Yang satu ini berharga. Tapi bukan berarti yang 99 itu enggak berharga. No. Bagi Allah, yang 99 dengan yang satu itu sama-sama berharga. Makanya Allah atau Yesus itu rela melewati wilayah Samaria ini. Untuk apa? Mencari jiwa yang satu ini. Jiwa yang berharga. Begitu Bapak Ibu, mungkin dari sudut pandang perempuan Samaria ini juga merupakan suatu kebanggaan. Kenapa? Karena wilayah yang dianggap jelek, buruk, itu menjadi jalan Kristus. Sehingga apa? Sehingga Kristus memiliki kesempatan untuk memanggil mereka. Dalam hal ini Yesus nggak berkhotbah di depan umum, Yesus tidak melakukan mujizat, enggak. Dia cuma cari satu jiwa itu. Yang dimana bagi Yesus satu itu sama berharganya dengan yang 99 ini Bapak Ibu. Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan tempat ini sebagai Syikar atau mungkin dikenal dengan Sikem, Sekem. Ini adalah tempat yang sering kita temui dalam PL. Dicatat bahwa Sikem ini menghasilkan orang-orang non-Yahudi pertama yang masuk ke dalam jemaat Israel Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa buka dalam Kejadian 34 ayat 24 ya. Dan sekarang tempat ini menjadi tempat pertama di mana Injil diberitakan di luar wilayah Israel Bapak Ibu. Di sini Yesus memulai percakapan dengan wanita Samaria ini dengan kalimat, "Berilah aku minum." Beri aku minum. Kristus minta air bukan hanya karena ia membutuhkan air, melainkan karena ia hendak memancing percakapan lebih jauh dengan perempuan Samaria. Kalau kita tanya, apakah Yesus bisa menghilangkan rasa hausnya? Bisa enggak? Bisa. Dia lo Allah. Bisa enggak dia menghilangkan rasa capeknya? Bisa. Tetapi ngapain dia enggak melakukannya? Pertanyaannya, buat apa Bapak Ibu? Kalau itu enggak sesuai dengan kehendaknya. Dia minta tolong ke orang yang sebagian orang itu adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang buruk. Tapi Yesus mengajarkan bagi setiap kita, Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk bersedia meminta tolong kepada orang yang paling hina jika perlu. Ketika saya membuat renungan ini Bapak Ibu, membuat firman Tuhan ini merupakan tamparan yang paling keras buat saya. Kenapa? Ketika kita minta tolong, kepada siapa kita minta tolong? Contoh kalau Bapak Ibu butuh uang, apakah Bapak Ibu akan minta uang kepada tukang becak? Atau Bapak Ibu akan minta uang kepada orang ojek pengkolan? Enggak toh? Pasti kita akan meminjam uang kepada orang yang secara status sosial mampu. Benar enggak? Secara finansial, keuangan, bisa meminjamkannya kepada kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk bersedia minta tolong kepada orang yang paling hina jika perlu. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang mampu. Gak ada salahnya kalau kita minta tolong kepada orang yang paling hina. Mungkin yang lebih parah dari kita.
Yesus aja minta tolongnya ke orang Samaria. Orang yang dimusuhi, yang dihina, yang dijauhin. Nah kita kok malah berbeda dengan Allah. Carinya malah yang mampu, yang bisa. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat, apakah responnya perempuan Samaria ini kayak langsung, oh ya, ini air, minum. Enggak. Dia malah meresponnya dengan berkata, masakan. Mungkin kita akan berpikir bahwa perempuan ini akan menolak. Atau mungkin kita berpikir bahwa perempuan ini enggak mau. Meskipun Bapak Ibu, dikatakan ada yang bilang menolak, ada pun yang bilang juga masih tahan menahan. Tapi Bapak Ibu, jika kita lihat perempuan ini, perempuan Samaria ini, dia sebenarnya sudah di posisi siap sedia. Untuk apa? Untuk mencela Kristus. Karena apa? Kesombongan dan sifat bangsa Yahudi. Itu yang akan dilakukan oleh perempuan Samaria. Ini pertanyaan, kok bisa perempuan Samaria ini tahu kalau Yesus itu orang Yahudi, bangsa Yahudi, kok bisa? Dikatakan dari beberapa tafsiran yang mengatakan mengapa perempuan ini bisa tahu, itu yang pertama dari pakaian. Yang kedua, itu karena dari logatnya. Jadi dari Yesus ngomong, oh dia tahu, oh ini orang Yahudi ini. Makanya dikatakan, dia siap untuk mencela Kristus karena kesombongan dan sifat bangsa Yahudi. Makanya dikatakan, dia bilang, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku. Artinya apa? Dia bilang, aku ini orang yang dijauhi, bangsa yang dijauhi. Lu itu orang Yahudi. Masa lu mau sih minta air ke aku? Ke orang yang berbeda bangsa. Kok mau? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pasti kita berpikir, udah ditolak ini. Ya udahlah, mending ditinggal. Tapi enggak Bapak Ibu, Yesus tidak melakukan seperti itu. Yang dilakukan adalah dia meminta kebaikan dari dirinya, dari perempuan ini. Dia minta terus, kasih aku air. Aku haus, aku capek, aku lelah. Kita bisa melihat Bapak Ibu dalam hal ini bahwa Kristus, dia memberikan perendahan dirinya. Memang ia dilahirkan dari bangsa Yahudi. Tapi kita harus lihat bahwa dalam situasi itu dia juga berada dalam kondisi buruk. Yang dimana dia berada di bawah penjajahan Romawi. Bukan hanya itu saja. Dia juga memiliki nama, bukan nama yang bagus, bukan memiliki reputasi yang baik, tapi buruk. Bukan di satu bangsa, tapi di seluruh bangsa Bapak Ibu. Kalau kita lihat orang-orang ikut Yesus, apakah benar tujuannya untuk mengikut Yesus? Enggak. Apakah benar untuk mendengarkan khotbahnya? Enggak. Cuma apa? Cuma datang pengen lihat mujizat yang dibuat sama Yesus. Itu. Jadi ikut Yesus cuma pengen lihat apa yang Yesus buat. Apa, mujizat apa yang Yesus lakukan. Dengan demikian Bapak Ibu, dia bukan saja mengosongkan dirinya, tapi ia bahkan rela mendapatkan reputasi yang buruk. Demi apa? Demi jiwa yang terhilang tadi Bapak Ibu. Demi kita. Nah kemudian Bapak Ibu yang kedua, tadi orang Yahudi, kenapa mereka tidak mau, kenapa perempuan Samaria ini tadi bilang seperti itu? Karena bagi orang Yahudi mereka tuh punya kebanggaan. Apa?
Lebih baik mereka menanggung penderitaan daripada minta tolong sama orang Samaria. Mending mereka mati, mending mereka kelaparan, mending mereka sekarat daripada minta tolong sama orang Samaria. Itu kebanggaan orang Yahudi. Apakah kita orang Yahudi? Karena kita merasa, woi, statusku beda sama lu. Latar belakang kita beda. Masa lalu kita beda. Kita merasa apa? Superitas. Senioritas. Itu Bapak Ibu. No. Malah kita harus menyontoh seperti Yesus. Nggak peduli kita mau lahir dari keluarga apa, mampu nggak mampu, kita nggak peduli kita dari latar belakang seperti apa. Ayo, rendahkan diri kita, rendahkan ego kita, rendahkan pride kita. Yesus aja loh mengosongkan dirinya, rela sama menjadi dengan manusia. Lah kita yang manusia aja kok sosokan mau jadi kayak dewa. Kok mau sosokan mau jadi kayak Tuhan. Yang mau hidupnya enak, yang mau hidupnya dihormati terus. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, Yesus melihat keberhargaan pribadi dan luka batin. Di sini Yesus bukan datang untuk menghakimi, enggak. Dia datang bukan untuk tiba-tiba ngomong, kamu perempuan Samaria berdosa kamu. Punya 5 suami, 1 di rumah, status enggak jelas. Enggak kayak gitu Bapak Ibu. Nah, dia bilang, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, mari kita perhatikan bersama bahwa Yesus itu menolak keberatan perempuan tersebut mengenai pertikaian yang sedang terjadi saat itu. Siapa? Antara orang Yahudi dan orang Samaria, Bapak Ibu. Beberapa perbedaan paling baik diatasi dengan cara mengabaikannya dan menghindari setiap kesempatan untuk tidak berdebat mengenai hal-hal itu. Itu yang dituju sama Yesus. Ngapain bahas orang Yahudi berantem sama orang Samaria? Kalau hatinya Yesus itu melihat bahwa ada satu jiwa yang sangat berharga. Maka kalau melihat satu jiwa yang sedang tidak baik-baik saja. Kristus ingin perempuan ini bertobat Bapak Ibu. Ingin. Tapi bukan dengan cara menunjukkan kepadanya bahwa ibadah orang Samaria itu menyebabkan perpecahan. Tidak. Meskipun memang demikian. Tapi bagaimana cara Yesus menunjukkannya? Itu ngasih tahu kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Terkhususnya tentang kehidupannya yang tidak bermoral dan kebutuhannya akan juru selamat. Itu yang paling penting bagi Yesus untuk perempuan Samaria ini. Nggak hanya sampai situ saja Bapak Ibu. Yesus bilang, juga ngasih tahu bahwa perempuan ini mempunyai kesempatan. Second chance, yaitu kesempatan yang lebih adil daripada yang ia sadari Bapak Ibu. Gila ya. Wanita yang diasingkan, dikucilkan. Tapi ketika dia ketemu dengan Allah, dikasih tahu, dirimu itu masih punya kesempatan yang lebih adil daripada yang ia sadari.
Mungkin bagi perempuan Samaria ini, oke lah, gak apa-apa lah aku dikucilkan oleh orang-orang ini, gak apa-apa lah. Mungkin dia cuma sebatas itu. Tapi bagi Allah, kamu punya lebih dari apa yang kamu sadari. Apa Bapak Ibu? Itu untuk memperoleh sesuatu yang akan menjadi keuntungan luar biasa bagi dirinya. Kalau kita lihat perempuan Samaria ini, dia tidak memiliki apa yang dimiliki oleh bangsa Yahudi untuk mengenal tanda-tanda akhir zaman. Enggak, dia enggak punya. Dia enggak punya itu. Tapi Kristus datang dan memberitahukannya secara langsung. Dengan jelas bahwa sekarang ia mendapatkan masa anugerah itu. Yang berarti ini adalah lawatan Tuhan bagi perempuan Samaria ini Bapak Ibu. Tapi sayangnya, apakah perempuan Samaria ini kayak langsung, oh ya Tuhan, terima kasih. Yaudah ini airnya, aku terima anugerahmu. Enggak. Justru dia masih ngeyel, masih keras kepala, dan masih berusaha mencela apa yang Yesus katakan. Dan terkadang sifat itu ada sama diri kita. Padahal kita sudah dikasih tahu sama Tuhan. Bapak Ibu itu berharga. Saya berharga. Tapi kita masih sering mencela. Tuhan, kalau aku berharga, mana buktinya? Masih sering relasi yang saling timbal balik. Ada transaksional. Nggak bisa Bapak Ibu. Perempuan Samaria ini berpikir bahwa Kristus tidak akan dapat memberikannya air apapun. Apapun itu. Mau air, mau anugerah, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena dia berbicara, karena dia nggak tahu siapa itu Kristus. Dia nggak tahu apa yang bisa diperbuat oleh Kristus. Memang ada orang-orang seperti perempuan Samaria yang dimana tidak dapat mempercayai Kristus lebih jauh daripada yang dapat mereka lihat pada dirinya. Serta tidak percaya pada janjinya kecuali cara kerjanya dapat dilihat. Contoh kayak muridnya Yesus. Apakah mereka langsung percaya bahwa itu adalah Yesus yang bangkit? Yang tiba-tiba nongol di depan mereka. Kalau enggak salah satu muridnya memasukkan jarinya ke tangan Yesus yang lubang. Baru dia percaya, bukan? Itu Bapak Ibu. Dan ada yang percaya kepada dirinya, bahkan pribadinya, serta janjinya, kalau enggak lihat cara kerjanya, atau kalau cara kerjanya itu enggak dilihat, enggak bakal percaya. Tapi Yesus enggak menyerah Bapak Ibu. Bahkan perempuan ini malah melemparkan pertanyaan, dari manakah engkau memperoleh air hidup? Bapak Ibu yang Tuhan, kita harus tahu bersama ya bahwa sumber air hidup yang disediakan Kristus bagi mereka yang datang kepadanya itu sifatnya rahasia dan tersembunyi. Tapi Kristus mempunyai cukup banyak untuk kita, meskipun kita tidak dapat melihat dari mana ia memilikinya. Itu Bapak Ibu. Sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, itu rahasia dan tersembunyi. Meskipun kita meminta berkali-kali, bukannya Tuhan gak ngasih. No, Tuhan akan ngasih. Cuma waktu, momennya, kita gak tahu. Kenapa? Itu rahasia dan tersembunyi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu,
perempuan Samaria berpikir juga. Akhirnya apa? Bahwa Kristus tidak mampu memberikan air yang jauh lebih baik daripada air yang bisa dia peroleh seperti biasanya. Nah, dia bilang, adakah engkau lebih besar dari bangsa kami? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Wah, akhirnya Samaria membandingkan manusia dengan Allah, dengan Kristus. Tapi apakah Kristus marah? No, Bapak Ibu. Apakah Kristus menyerah? Enggak. Dia meresponinya bahwa air hidup yang dia miliki itu jauh lebih baik daripada yang berasal dari sumur Yakub. Dia menarik dan menariknya lagi, Yesus memberikan respon yang tidak buruk ataupun dia tidak memberikan yang menyakiti hatinya. Justru dia terus mengajarnya, dia terus memberikan dorongan. Bahkan Yesus memberitahu kepada perempuan bahwa air yang dia minum itu tidak lebih baik daripada air lain. Yang hanya akan mengusir rasa haus sementara saja. Dan kemudian rasa haus itu akan muncul lagi Bapak Ibu. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, Yesus mengingatkan bahwa kelemahan tubuh kita dalam keadaannya itu masih penuh dengan kekurangan dan selalu membutuhkan. Ketidaksempurnaan segala kenyamanan yang kita miliki di dunia ini semuanya tidak bertahan lama. Dan bahkan kepuasan yang diberikannya pun itu sifatnya sementara. Nah, air hidup apa yang dari sumur ini? Yaitu harta, tata, dan nama. Kalau kita ngomong kerjaan, mau sampai kapan kita kerja? Bahkan kalau kita udah kaya pun, kita tetap kerja dong, ya enggak? Kalau nama kita udah besar, dikenal oleh semua orang, kita masih cari relasi bukan dengan orang-orang? Kalau kita udah di posisi yang paling atas, kita masih ngejar, tapi nggak tahu apa yang kita kejar. Tapi kita lupa bahwa itu sifatnya sementara Bapak Ibu. Sehingga Yesus membandingkan dengan apa yang ia berikan, air hidup. Sesuatu yang tidak akan habis. Sesuatu yang akan terus ada dalam hidup perempuan Samaria itu. Begitupun dengan kita. Ketika kita meminum air itu, anugerahnya Bapak Ibu, itu luar biasa bagi setiap kita. Sifatnya bukan sementara, tapi selamanya, kekal. Namun apa yang kita pilih? Air hidup mana yang mau kita ambil? Yang dari sumur? Atau air hidup yang Tuhan tawarkan bagi setiap kita? Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu Yesus membangun relasi yang mentransformasi. Di sini Yesus bergeser Bapak Ibu. Yang pertama tentang air. Ini bergeser kepada penyembahan yang benar. Dalam percakapan ini perempuan Samaria menyampaikan masalah hati nuraninya mengenai tempat ibadah. Perempuan Samaria tidak menyangkal akan kebenaran yang sudah Kristus tunjukkan kepada dirinya. Melainkan dengan sikap diamnya ia mengakui adil teguran tersebut. Sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat perubahan yang terjadi oleh perempuan Samaria ini. Apa? Yang pertama, ketika dia berbicara kepada Kristus, dia berbicara dengan hormat. Bahkan memanggilnya dengan Tuhan ataupun Tuhan. Kemudian yang kedua, ia mengakui Kristus sebagai seorang nabi yang memiliki hubungan dengan sorga. Yang ketiga, perempuan Samaria ini menginginkan pengajaran lebih jauh
dari Kristus Bapak Ibu. Dia nggak lagi menolak, dia nggak lagi keras kepala, enggak. Dia pengen lagi. Ayo Tuhan, kasih lagi. Berikan itu lagi Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, perempuan Samaria dia mempertanyakan masalah tempat ibadah umum, untuk umum. Sehingga mungkin kebanyakan dari sudut pandang kita berpikir, berarti perempuan Samaria ini itu bertanya untuk menghindari kesalahannya. No, dia bertanya untuk mengajukan baik. Ada tujuan yang baik. Yang dimana dia tahu ketika dia menyembah Tuhan, dia harus melakukannya dengan benar. Menarik ya Bapak Ibu. Melakukannya dengan benar. Kenapa? Karena yang baik itu belum tentu benar. Namun yang benar pasti baik. Tadi di KU 1 saya mempertanyakan begini. Ketika kita datang di persekutuan doa hari Rabu, di hari Minggu, ibadah Minggu, apakah baik? Baik enggak? Baik. Tapi apakah benar? Benar enggak? Intinya apa benernya? Motivasinya. Setiap kita yang ada di sini, kita nggak bisa melihat motivasi apa ketika kita datang ke gereja. Benar ya? Cuma kita yang tahu. Kalau kita ngomong persekutuan, kita datang persekutuan di hari Rabu untuk doa, ibadah Minggu untuk ibadah apa? Baik, benar baik. Tapi benar nggak motivasinya? Atau motivasinya hanya untuk supaya, si A rajin ya ke gereja. Si A tekun ya ke persekutuan Rabu, doa Rabu, giat ya. Loh, akhirnya apa? Benar, iya benar. Benar untuk mendapat pujian dari orang lain. Tapi sebaliknya, yang benar itu pasti baik. Ketika kita motivasinya benar-benar ingin ketemu dengan Tuhan, itu baru baik Bapak Ibu. Itu baru benar. Makanya bagi perempuan tadi ini, dia tahu harus menyembah Tuhan, tapi dia ingin melakukannya dengan benar. Dan respon Tuhan Yesus seperti apa? Dia bilang di ayat 21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dalam hal ini Kristus menyampaikan yang pertama, siapa sasaran penyembahan kita? Siapa? Dalam hal ini bukan manusia. No, bukan hamba Tuhan, bukan pengurus. No. Tapi siapa Bapak Ibu? Allah. Itu yang menjadi sasaran penyembahan kita. Kemudian yang kedua, segala pengagungan dan perbedaan tempat ibadah itu harus diakhiri. Sistem pemerintahan Yahudi akan runtuh dan pemerintahan Injil akan bangkit. Dan hal ini akan diatur sama dan umum bagi semua orang. Supaya apa? Supaya tidak peduli dimanapun orang menyembah Allah, semuanya sama. Dan orang tidak terikat pada tempat. Seringkali banyak orang yang bilang, kalau ibadah itu harus di gereja. Kalau di rumah itu bukan ibadah. Bener enggak? Ada yang bilang kayak begitu kan? Berarti kalau doa itu harus di gereja. Tidak boleh di kamar. Akhirnya apa? Dibatasi oleh tempat Bapak Ibu. Tapi bagi Yesus enggak. Ketika kamu beribadah, kamu bisa beribadah dimanapun dan kapanpun. Kamu berada di kamar, oke, enggak apa-apa. Inilah maksud Yesus Bapak Ibu.
Penekanannya bukan terletak pada tempat kita menyembah Allah, melainkan pada sikap pikiran hati kita ketika kita menyembah Allah. Ini yang Tuhan mau. Bukan tempatnya, no, tapi kitanya. Hati dan pikiran kita ketika kita menyembah Allah. Apakah kita benar-benar menyembah Allah? Atau kita hanya sekedar rutinitas? Ini yang harus menjadi urgensi bagi setiap kita, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita datang persekutuan Rabu, persekutuan Minggu, itu cuma rutinitas, habit, kebiasaan. Kalau itu udah mulai muncul, riset kembali Bapak Ibu. Ingat, yang baik itu belum tentu benar. Tapi yang benar itu pasti baik Bapak Ibu. Maka ketika Kristus ketika dia menyampaikan ke perempuan Samaria ini, kamu harus beribadah yang berbeda. Jangan seperti orang-orang munafik. Loh iya. Kenapa? Karena Yesus pernah melihat orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi ketika mereka berdoanya teriak-teriak di depan umum. Supaya apa? Supaya mereka diakui. Apakah kita mau seperti itu? Kita datang ke gereja, rajin persekutuan supaya apa? Diakui oleh sesama jemaat. No Bapak Ibu. Bukan seperti yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah hati kita, pikiran kita itu benar-benar menyembah ke Allah. Bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau bukan mendapatkan pujian dari pengurus, no. Tapi itu adalah relasi kita dengan Allah yang benar-benar baik. Dan puncaknya Bapak Ibu, Yesus membuka identitasnya. Kita bisa melihat perubahan yang terjadi terhadap perempuan Samaria. Dia bilang, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kita bisa melihat bahwa di sini dia mengalami perubahan iman. Dia mengakui bahwa Kristus itu adalah Mesias. Dan bahkan di terakhirnya Bapak Ibu, Yesus bilang, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kristus tidak pernah memperkenalkan dirinya dengan begitu jelas. Kalau kita lihat ketika Yesus memperkenalkan dirinya apakah dengan jelas? Enggak. Ketika di Kana, kekurangan anggur, tiba-tiba tercukupi anggurnya. Dia enggak memperkenalkan siapa dirinya. Tapi di hadapan perempuan Samaria ini, dia memperkenalkan siapa dia. Siapa identitasnya dia yang sebenarnya. Begitupun dengan kita Bapak Ibu. Allah sudah memperkenalkan identitasnya kepada kita. Dia sebagai penebus, sebagai juru selamat kita. Namun menjadi respon bagi setiap kita, apakah kita mau melakukan misi yang mengangkat harkat yang terhilang. Atau malah kita menjadi manusia-manusia yang sudah menerima itu, tapi kita malah memilih untuk menunda atau menghindarinya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya bukan hanya sekadar kita dengarkan, tapi dapat kita hidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terkhususnya untuk firman yang telah kami dengarkan. Saat ini firman-Mu telah selesai tersampaikan ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu akan terus tumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan beberapa pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, terkhususnya untuk NTT yang beberapa hari lalu mengalami bencana gempa bumi. Kita berdoa kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melancarkan setiap prosesnya, terkhususnya melalui saluran-saluran pemerintah yang siap membantu ataupun melalui sarana-sarana gereja yang turut membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berdoa untuk kegiatan Sinode Elion, yaitu yang doa misi yang akan diadakan di Rabu besok. Kita berdoa kiranya setiap para panitia yang merancangkan apa yang sudah disiapkan, semuanya itu dapat terlaksanakan dengan baik. Kita juga berdoa untuk pembicara agar apa yang disampaikan itu menjadi sesuatu yang berkesan dan menantang bagi setiap kita untuk melakukan misi. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, di mana kami membawa setiap doa-doa kami. Yang pertama, kami mendoakan untuk kondisi negara kami ya Tuhan. Terkhususnya untuk saudara-saudara kami di NTT yang mengalami bencana gempa bumi ya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang memulihkan NTT ini ya Tuhan. Engkau yang bantu setiap saudara-saudara kami di luar sana yang mengalami kesulitan, melalui pemerintah yang tanggap untuk membantu mereka ya Tuhan. Ataupun melalui gereja-gereja yang peduli kepada mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan penghiburan-Mu selalu ada bagi setiap mereka. Begitu juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan doa misi Rabu yang akan diadakan di Elion Satelit ya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau yang berkati untuk setiap para panitia yang sudah merancangkan setiap acaranya. Begitupun Kau juga berkati untuk pembicara yang akan menyampaikan ya Tuhan. Agar kiranya kami sebagai pendengar, kami bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kami dapat menjadi pelaku dalam misi itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa kami, dan kiranya apa yang telah kami doakan, apa yang telah kami panjatkan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Roh Kudus akan menolong dan memberikan keberanian bagi setiap kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberitakan Injil selayaknya menjadi tujuan kita hidup, supaya semua orang dapat mengenal Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Berikan hidup kita dipakai Tuhan menjadi berkat dan jawaban bagi setiap jiwa yang membutuhkannya. Sembari mempersiapkan diri di dalam persembahan, marilah kita bersama angkat pujian. Ini aku, utuslah aku. Lihat jiwa
hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Bapak Ibu silakan untuk bangkit berdiri. Dan menjadi jawaban, ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Ku menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban, ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kasih-Mu Tuhan kepada kami teramat besar, sehingga Engkau rela berkorban mengirimkan putra-Mu yang tunggal untuk menjadi penyelamat dan penolong bagi kehidupan kami yang asalnya berkubang di dalam dosa dan kini boleh menerima kemenangan daripada-Mu. Tuhan, kami juga tak lupa bahwa banyak jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan di sekeliling kami. Kiranya Engkau mau memampukan dan memberikan keberanian bagi setiap kami untuk lebih peka lagi dan boleh menolong, memberitakan kabar Injil kepada setiap dari mereka Tuhan. Tanpa memandang rupa maupun harta, namun kami boleh mengingat bahwa kami pun tidak Kau pandang dari rupa maupun harta kami. Kau mau turun ke dunia menyelamatkan kami dan kami boleh menerima anugerah keselamatan dan hidup kami boleh penuh sukacita dengan kasih-Mu yang penuh. Terima kasih Bapa, dan kini persembahan yang sudah terkumpul ini kiranya Tuhan mau sucikan, layakkan dan menjadikannya persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya juga Engkau mau memberkati dan memimpin dari para pengurus di dalam gereja kami ini untuk mengelolanya dengan baik dan hati yang akan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menaikkan pujian dan doa syukur kami ini hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah kita, Allah Tritunggal, dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Raka. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Amin.
duduk. Ibadah telah selesai. Saat itu Tuhan Yesus memberkati.